Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Eko Yudi Febrianto dengan NIM 21021010162 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek geometri transformasi, yaitu berkaitan dengan isometri lanjut, terkait dengan pembuktian teorema 13.6 dengan berbantuan GeoGebra. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Toto Bara Setiawan, MSI, dan Ibu Lela Nur Safrida, SPD MPD. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait dengan definisi isometri. Apa sih isometri itu? Nah, jadi isometri adalah suatu transformasi. Isometri adalah suatu transformasi yang mempertahankan jarak antara dua titik. Transformasi T disebut suatu isometri untuk setiap pasangan titik P dan Q jika dan hanya jika PQ sama dengan P aksen Q aksen, dengan P aksen sama dengan TP atau transformasi P, dan Q aksen sama dengan TQ. Isometri disebut juga transformasi kongruen karena menghasilkan bayangan yang kongruen dengan aslinya, di mana terdapat 3 jenis transformasi yang merupakan isometri, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Selanjutnya adalah terkait dengan teorema 13.6 yang berbunyi, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Terkait dengan pembuktiannya, di sini saya akan mengawali dengan pembuktian secara formal dulu. Nah, di sini ada yang diketahui. Karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini yang sebelah sini. Nah, dari sini maka berarti maka berarti AB itu kongruen dengan A aksen, B aksen, kemudian AC itu kongruen dengan A aksen, A aksen, C aksen, dan BC itu kongruen dengan B aksen, C aksen. Kemudian kita ambil AB, di mana AB ini tadi kongruen dengan A aksen, B aksen. Berarti AB sama dengan A aksen, B aksen. Menurut teorema, ada dua isometri yang memetakan A ke A, B ke B, A ke A aksen, dan B ke B aksen. Ini A ke A aksen, kemudian B ke B aksen. Misal, salah satu isometrinya adalah T. Jadi ini adalah T. Ini adalah sebuah garis yang menunjukkan bahwa suatu transformasi atau isometri T. Andaikan TC sama dengan C aksen 1. Ini TC sama dengan C aksen 1. Ada dua kasus yang mungkin terjadi. Nah, kasusnya itu, untuk kasus yang pertama adalah C aksen 1 sama dengan C. C aksen 1 itu sama dengan C aksen. C aksen 1 sama dengan C aksen. Dan kasus yang kedua adalah C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Pembuktian selanjutnya. Nah, di sini ada kasus. Untuk kasus yang pertama, jika C1 aksen sama dengan C aksen. Ini C1 aksen itu sama dengan C aksen.
Jadi bisa dibayangkan bahwa untuk C1 aksen itu sama dengan C aksen, artinya kedua titik ini tuh saling berimpit menjadi satu titik. Maka TA sama dengan TA ini sama dengan A aksen, kemudian TB sama dengan B aksen, dan TC sama dengan C aksen. Jadi T adalah isometri yang diminta. T ini adalah isometri yang diminta. Dapat disimpulkan bahwa ada isometri, yaitu T, yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Seperti itu. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, yaitu jika C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Ini berarti terdapat dua titik yang berbeda. C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Kemudian misalkan garis O sama dengan garis berarah A aksen B aksen. A aksen B aksen. Ini adalah garis O. Ini adalah garis O. Akibat T isometri, ini tadi T. Akibat T isometri, maka AC sama dengan A aksen C1 aksen. Ini. Maka akibat T isometri, maka AC sama dengan A aksen C aksen 1. Karena segitiga ABC itu kongruent dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, maka segmen AC itu kongruent dengan segmen A aksen C aksen. Ini A aksen C aksen, atau AC sama dengan A aksen C aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, nah untuk yang pertama tadi AC itu sama dengan A aksen C aksen 1. Kemudian yang kedua AC itu sama dengan A aksen C aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, maka menghasilkan nih A aksen C aksen 1 itu sama dengan A aksen C aksen. Pada gambar yaitu A aksen C aksen 1 ini itu sama dengan A aksen C aksen. Seperti itu. Dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa B aksen C1 B aksen C aksen 1 itu sama dengan B aksen C aksen. Dari yang pertama tadi A aksen C aksen 1 sama dengan A aksen C aksen, dan B aksen C aksen 1 sama dengan B aksen C aksen, maka garis AB ini garis A aksen B aksen merupakan garis sumbu C aksen 1 C aksen. Ini C aksen 1 C aksen. Jadi garis A aksen B aksen merupakan garis sumbunya dari dari segmen C aksen 1 C aksen. Kemudian di sini U adalah sumbu segmen C aksen 1 C aksen. Jadi ini adalah U. Ini adalah U yang merupakan sumbu dari segmen C aksen 1 C aksen. Maka MU C aksen 1 sama dengan C aksen. Jadi ini C aksen satunya ini menghasilkan C aksen. Ini. Sementara itu MUT merupakan isometri yang memetakan A ke A aksen. Ini MUT, kemudian ini MU C aksen 1. Ini tadi MU C aksen satunya itu memetakan C aksen 1 menghasilkan C aksen.
Sedangkan MUT-nya itu memetakan A ke A aksen, kemudian B ke B aksen, dan C ke C aksen. Sebab ini ada 3, yaitu MUTA sama dengan MUTA sama dengan MU, A aksen sama dengan A aksen. Jadi tadi kan untuk nilai dari TA adalah A aksen. Jadi tinggal disubstitusikan MUA aksen sama dengan A aksen. Kemudian untuk yang B, MUTB sama dengan MUTB sama dengan MUB aksen sama dengan B aksen. Kemudian untuk yang C, MUTC ini sama dengan MUTC sama dengan MUC1. Ini tadi dari MUT, dari ketika di isometrikan terhadap T ini, C itu menghasilkan C aksen 1. Ini seharusnya C aksen 1. C aksen 1 sama dengan di MU kan ini pada ini yang U menghasilkan C aksen. Jadi dengan demikian terbukti ada isometri yaitu T atau MUT yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen tunggal. Dengan demikian pembuktian teorema 16.3 terbukti. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan pembuktian menggunakan GeoGebra. Simak selengkapnya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan pembuktian menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi dalam pembuktian secara formal itu ada 2 kasus yang diperoleh, yaitu ada kasus untuk kasus yang pertama adalah jika C aksen 1 sama dengan C aksen, kemudian untuk kasus yang kedua adalah jika C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Nah, di sini kita akan bahas mengenai untuk kasus yang pertama terlebih dahulu, yaitu jika C aksen 1 itu sama dengan C aksen. Nah, jadi untuk yang pertama kita buka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan utama aplikasi GeoGebra. Di sini ada bagian ikon-ikonnya, kemudian ada tempat untuk grafik, kemudian di sini ada tempat untuk menginputkan atau bisa disebut formula-formulanya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai untuk kasus yang pertama terlebih dahulu, yaitu C aksen 1 itu sama dengan C aksen. Kita mengawalinya dengan membuat segitiganya terlebih dahulu. Di sini klik polygon, pilih ikon polygon, kemudian untuk membuat segitiga ABC. Untuk segitiga ABC-nya itu di sini saya buat dari negatif 6 kemudian naik ke atas sampai 8 sampai 6. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari segitiganya, yaitu segitiga ABC. Kemudian kita buat segitiga yang kedua, karena tadi kan diketahui bahwa ada dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini kita buat segitiganya yang satunya lagi, klik polygon lagi, kemudian ini di negatif 6. Untuk titik-titiknya sebenarnya bebas, tapi di sini saya mengambil titik seperti ini. Nah, ini hasilnya ada 2 segitiga yang kongruen. Bisa dibilang hadapnya saling berkebalikan gitu. Dan di sini karena tadi yang diketahui adalah segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena di sini segitiga yang sebelah kanan ini masih memiliki titik sudut D, E, F, maka kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti caranya, bisa diklik ini, titik D bisa diganti dengan
A aksen, kemudian titik E-nya diganti dengan B aksen, kemudian titik F itu diganti dengan C aksen. Nah, di sini sudah ada dua segitiga, yaitu A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sehingga dari tadi kan sudah diketahui ada dua segitiga yang kongruen. Maka dari penjelasan saya yang tadi, yaitu AB, ini AB itu kongruen dengan A aksen, B aksen, kemudian AC itu kongruen dengan A aksen, C aksen, dan BC itu kongruen dengan B aksen, C aksen. Kemudian kita ambil bahwa untuk yang AB itu tadi kongruen dengan A aksen, B aksen. Berarti bahwa AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Nah, seperti itu. Kemudian menurut teorema tadi yang sudah saya jelaskan, ada dua isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Seperti itu. Jadi kita buat misalkan salah satu isometrinya adalah T. Kita buat garis transformasi T-nya terlebih dahulu menggunakan ikon line ini. Line ini kita garis di sini. Oke, ini merupakan garis T-nya atau sebagai transformasinya itu. Kemudian kita transformasikan segitiga ABC itu terhadap T dengan cara kita bisa pakai ikon yang ini, reflex about line. Oke. Nah, di sini kemudian kita tekan segitiganya, dan juga kemudian setelah kita klik segitiganya, kita klik T garisnya tadi. Nah, di sini menghasilkan ini. Ini hasil dari transformasinya itu A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Jadi yang awalnya di sini ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen, itu segitiganya saling berimpit dengan segitiga A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Jadi di sini ada dua segitiga yang saling berimpit, jadi terlihat menjadi satu segitiga seperti itu. Jadi andaikan tadi yang saya jelaskan bahwa untuk TC atau transformasi titik C terhadap T ini sama dengan C aksen 1. Nah, dari sini kemudian kita membuat garis pencerminannya atau garis transformasinya seperti itu dengan cara menggunakan ikon segmen. Nah, tadi kan untuk TC-nya sendiri, tadi itu karena untuk kasus yang pertama adalah jika C aksen, C1 aksen itu sama dengan C aksen, maka TA ini itu sama dengan A aksen, atau ini tadi A1 aksen. Saya klik blok. Nah, kemudian untuk yang B itu hasil transformasinya adalah ini, B aksen. Kemudian yang C ini transformasinya ada menghasilkan C aksen 1. Nah, jadi T adalah ini yang tengah garis lurus tengah ini adalah isometri yang diminta. Dapat disimpulkan bahwa isometri yaitu T yang memetakan A ke A aksen, kemudian B ke B aksen, dan C ke C aksen. Nah, jadi seperti itu untuk pembuktian yang pertama, untuk kasus yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan untuk kasus yang kedua, yaitu jika C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Nah, untuk kasus yang pertama tadi sudah, yaitu untuk jika C aksen 1 sama dengan C aksen, untuk sekarang yang tidak sama dengan. Oke, kita buka aplikasinya seperti awal. Kemudian kita buat segitiga ABC-nya lagi.
yaitu dengan klik poligon. Ini kita buat segitiganya, sega A, B, C. Nah, di sini kemudian kita buat lagi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena tadi yang diketahui itu ada dua segitiga yang kongruen. Kita geser dulu menggunakan move. Ini kemudian klik poligon lagi. Kita buat segitiga. Untuk letaknya itu karena untuk yang gambar tadi itu bisa dibilang untuk yang kasus yang pertama gambarnya berlawanan arah, bisa berkebalikan. Nah, untuk yang kedua ini itu sehadap seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada A, segitiga A, B, C, kemudian ini segitiga D, E, F. Nah, kita ubah lagi namanya, titik sudutnya menjadi, untuk yang D ini A aksen, kemudian yang E itu B aksen, dan untuk yang F itu C aksen. Dan di sini misalkan salah satu isometrinya tadi adalah T aksen, kita buat seperti tadi, yaitu menggunakan line di sini untuk T-nya. Nah, di sini adalah transformasi untuk T-nya itu. Kemudian kita cerminkan seperti yang tadi, atau kita transformasikan segitiga A, B, C terhadap transformasi T-nya ini menggunakan ikon reflex about line. Kita klik segitiganya, kemudian klik garis T-nya. Nah, setelah itu akan ditampilkan segitiga A aksen, C1 aksen, B aksen 1, A aksen 1, C aksen 1, kemudian B aksen 1, seperti ini. Nah, di sini dimana untuk kan tadi di sini itu A aksen, kemudian di sini B aksen dan C aksen. Karena ini kedua titik itu saling berimpit, nah di sini berarti A aksen itu sama dengan A aksen 1, kemudian di sini B aksen itu sama dengan B aksen 1. Nah, tadi karena untuk kasus yang kedua ini yaitu C aksen 1 itu tidak sama dengan C aksen. Jadi untuk yang video ini, untuk yang kasus yang kedua itu tidak dalam satu titik, tapi berbeda titiknya, seperti itu. Kemudian kita buat garis-garis transformasinya, yaitu menggunakan segmen ini, yaitu tadi A itu hasilnya A aksen, kemudian transformasi B itu menghasilkan B aksen, kemudian transformasi C itu menghasilkan C aksen 1 ini. Kemudian kita buat garis U pada A aksen, B aksen. Nah, jadi kita buat garis U. Kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat garis U menggunakan line. Nah, kita buat garis. Nah, di sini ada sebuah garis, kita konstruksi garis U ya, yang tepat pada segmen A aksen, B aksen. Kemudian yang tadi, oleh karena akibat T itu T isometri, maka AC ini AC itu sama dengan A aksen, C aksen. Kemudian yang satunya lagi, karena segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga
A aksen, B aksen, C aksen, maka segmen AC itu kongruen dengan segmen A aksen, C aksen. Atau AC ini, AC itu sama dengan AC itu sama dengan A aksen, C aksen. Nah, dengan menggunakan sifat transitif yang sudah saya jelaskan pada pembuktian formal, maka dapat dikatakan bahwa A aksen, C aksen 1 itu sama dengan A aksen, C aksen. Ini A aksen sama dengan A aksen, C aksen 1 itu sama dengan A aksen, C aksen. Dengan cara yang sama, kita dapatkan bahwa untuk B aksen, C aksen itu sama dengan B aksen, C aksen 1. Nah, dari sini, dari yang pertama tadi adalah A aksen, C aksen 1 sama dengan A aksen, C aksen 1, dan B aksen, C aksen 1 itu sama dengan B aksen, C aksen. Maka garis A aksen, B aksen ini tuh merupakan sumbu dari segmen C aksen 1, C aksen. Nah, jadi garis yang kita buat tadi, garis U yang tepat pada segmen A aksen, B aksen itu merupakan garis sumbu dari segmen C aksen 1, C aksen. Nah, di sini karena ini merupakan garis sumbu, maka kita buat buat segmen garis C aksen 1 dan C aksen ini menghubungkan menggunakan segmen. Kita tarik C aksen 1 sampai C aksen. Nah, seperti ini. Kemudian karena tadi yaitu kita konstruksi garis U yang merupakan sumbu dari segmen C aksen 1, C aksen, maka MU C aksen ini itu sama dengan C aksen. Sementara itu MUT merupakan isometri yang memetakan A ke A aksen, kemudian B ke B aksen, dan C ke C aksen, seperti itu. Sebab MUTA itu sama dengan MUTA sama dengan MUA aksen sama dengan A aksen. Ini MUTA ini sama dengan A aksen. Kemudian MUTB itu sama dengan MUB aksen. MUTB itu sama dengan B aksen. Kemudian MUTC itu sama dengan MUTC sama dengan MUTC sama dengan MUC1 aksen sama dengan ini C aksen. Nah, dengan demikian terbukti ada isometri yaitu T atau MUT yang ini yaitu T, kemudian terbukti ada isometri T atau MUT yang memetakan A ke A aksen, kemudian B ke B aksen, dan C ke C aksen itu tunggal. Dengan demikian pembuktian teorema 16.3 pada kasus yang pertama dan kasus yang kedua di sini sudah terbukti. Oke, sudah selesai.